Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Febriasari dengan NIM H0712410178. Nah, pada video kali ini saya akan membahas interpretasi dari dashboard yang telah saya buat. Nah, terlihat jelas bahwa dashboard saya terdapat 4 sheet yang telah saya gabungkan, sehingga di sini saya telah berhasil menjawab 4 soal, di antaranya soal nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan nomor 9. Nah, untuk datasheetnya sendiri sudah disediakan, maka langsung saja kita membahas nomor 1, di mana pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam periode 3 bulan terakhir. Nah, yang pertama, di sini itu untuk 3 bulan terakhir saya memilih rentang dari bulan Maret hingga dengan bulan Mei. Padahal di data aslinya itu datanya sampai dengan bulan Juni. Kenapa saya tidak ambil dari bulan Juni? Karena di bulan Juni datanya itu kurang lengkap. Jadi saya mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei saja. Nah, jadi di sini itu saya menggunakan line chart. Dilihat dari pojok kiri atas, di sini itu menampilkan perkembangan penjualan dari bulan Maret hingga Mei 2023. Nah, dari grafiknya ini itu terlihat bahwa trennya itu sangat positif ya, dimana pada bulan Maret itu total penjualannya itu tercatat sebesar 636.167, kemudian dia itu meningkat di bulan April menjadi 718.774, dan pada bulan Mei penjualannya itu melonjak signifikan hingga mencapai 1.193.529. Jadi artinya dalam 3 bulan terakhir penjualannya itu mengalami pertumbuhan yang konsisten dan cukup tajam, terutama dari April ke Mei. Jadi dia itu meningkat hampir 66%. Jadi sehingga tren ini itu menunjukkan bahwa performa bisnisnya itu secara keseluruhan sedang dalam kondisi yang sangat baik dan terus bertumbuh. Nah, jadi jika tren ini itu terus berlanjut, maka dapat diprediksi bahwa penjualan di bulan-bulan berikutnya itu juga akan terus meningkat. Dan tentunya ini itu menjadi sinyal positif bagi bisnis secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu bagian pertanyaan nomor 2. Nah, jadi pertanyaan nomor 2 itu bagaimana perbandingan penjualan antara distributor A, B, dan C dalam 1 tahun terakhir. Nah, untuk pertanyaan ini tuh saya menampilkan pie chart di pojok kiri bawah yang membandingkan kontribusi penjualan 3 distributor teratas sepanjang tahun 2023. Jadi, pie chart ini saya pilih karena ini itu mampu memperlihatkan proporsi masing-masing distributor secara langsung dan mudah dipahami tentunya. Nah, 3 distributor yang mendominasi itu adalah Houston TX, Chicago IL, dan Memphis TN. Nah, jadi di sini itu kan disebutkan A, B, dan C. Jadi saya itu memilih A itu Houston TX, di mana dia itu tertinggi paling atas, dan B itu Chicago IL, di mana dia itu tertinggi kedua dari atas, dan juga bagian C itu Memphis TN, di mana dia itu tertinggi ketiga dari atas. Jadi, Houston TX ini itu sudah diketahui bahwa dia itu menjadi distributor dengan kontribusi penjualan terbesar, yaitu 519.655 atau sekitar 36,5% dari total penjualan ketiga distributor ini. Disusul oleh Memphis TN dengan 466.479 atau 32,8%, dan Chicago IL dengan 437.922 atau sekitar 30,8%. Jadi dari perbandingan ini terlihat bahwa distribusi penjualan di antara ketiga distributor cukup merata. Nah, selisihnya itu tidak terlalu jauh satu sama lain, meskipun Houston TX ini tetap unggul. Tidak ada satu distributor pun yang mendominasi secara ekstrim. Nah, kondisi ini itu sebenarnya cukup sehat dari sisi manajemen rantai distribusi, karena risiko ketergantungan terhadap satu distributor itu dapat diminimalisir. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir? Jadi di sini itu saya menjawab dengan menampilkan melalui horizontal bar chart di pojok kanan atas, di mana di sini itu memperlihatkan produk terlaris berdasarkan jumlah transaksi dalam periode Maret hingga dengan Mei 2023. Nah, di sini itu saya menggunakan horizontal bar chart agar nama produk yang cukup panjang itu tetap bisa dibaca dengan jelas. Dan di sini juga itu saya menggunakan count sell price, ini itu untuk menghitung jumlah transaksi unit per produk. Nah, untuk produk yang menempati posisi pertama itu adalah Wranglers dengan 12 transaksi,
Kemudian di posisi kedua adalah True Religion dengan 11 transaksi. Kemudian di posisi ketiga dan keempat ada Joseph dan To You For All. Dia itu sama-sama mendapatkan 10 transaksi. Kemudian di sini itu ada beberapa produk seperti Hands dan lain-lain sebagainya, di mana dia itu masing-masing 9 transaksi. Nah, menariknya produk-produk terlaris ini itu didominasi oleh pakaian kasual dan aksesori pria seperti jeans, kemeja, dan kaos kaki. Nah, ini itu menunjukkan bahwa segmen pelanggan terbanyak itu adalah pria yang mencari pakaian sehari-hari dengan harga terjangkau. Nah, jadi informasi ini itu tentunya bisa menjadi acuan penting dalam menentukan strategi pengadaan stok maupun kampanye promosi ke depannya. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat atau yang terakhir yaitu bagaimana performa penjualan pada masing-masing negara pengguna. Nah, jadi di pertanyaan ini itu saya menggunakan peta dunia atau global map di pojok kanan bawah, di mana warna pada peta semakin gelap itu menandakan nilai penjualan yang semakin tinggi. Nah, jadi kita bisa melihat langsung secara visual negara mana yang berkontribusi paling besar. Di sini itu Cina menjadi negara dengan penjualan tertinggi, di mana di sini mencapai 3.632.640. Posisi kedua ditempati oleh United States dengan 2.416.197. Disusul Brasil dengan 1.583.913. Nah, negara-negara lain seperti South Korea dengan 552.753 dan United Kingdom dengan 480.995, Spain dengan 417.071 dan Australia dengan 260.504 juga berkontribusi. Meskipun dengan nilai yang lebih kecil dari peta ini, terlihat jelas bahwa pasar Asia, khususnya Cina, merupakan pasar terbesar dengan selisih yang cukup jauh dari negara lainnya, di mana Amerika Serikat dan Brasil juga menjadi pasar yang sangat potensial dan perlu terus dijaga. Temuan ini itu tentunya bisa menjadi dasar pengambilan keputusan untuk memperkuat strategi pemasaran, baik dalam hal penempatan iklan, kemitraan lokal, maupun penyesuaian produk di masing-masing wilayah tersebut. Nah, jadi selain keempat visualisasi tadi, dashboard ini itu juga dilengkapi dengan fitur interaktif berupa action filter yang membuat dashboard menjadi lebih dinamis dan saling terhubung. Di sini itu saya membuat dua action filter, di mana pertama filternya berdasarkan distributor. Ketika kita mengklik salah satu bagian pada pie-chart distributor, misalnya Houston TX, maka visualisasi lain di dashboard akan otomatis menyesuaikan dan hanya menampilkan data dari distributor tersebut saja. Ini itu memudahkan kita untuk menganalisis performa distributor secara spesifik. Nah, kedua, filter berdasarkan negara. Ketika mengklik salah satu negara pada peta, misalnya Cina, maka seluruh visualisasi di dashboard akan langsung memfilter data hanya untuk negara tersebut. Sehingga kita bisa melihat misalnya produk apa yang paling laris di Cina atau distributor mana yang paling banyak melayani pelanggan di sana. Dengan adanya fitur action filter ini, dashboard tidak hanya berfungsi sebagai tampilan statis, tetapi juga sebagai alat eksplorasi data yang interaktif dan responsif. Nah, baik, itulah tadi penjelasan mengenai dashboard yang telah saya buat. Dan untuk lebih detailnya, jika Anda ingin melihat visualnya secara jelas, silahkan cari tabel publik saya, di mana namanya itu adalah Mirna Febriasari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.